Baik ya, selamat bertemu kembali adik-adik di pembahasan PK yang TO yang kelima ya. Ini pemantapan PK-nya untuk 2022 ya. Nah di sini soalnya ini kan udah pernah kita bahas juga. A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan C kuadrat kurang D kuadrat sama dengan ini ya. Nah, jadi pertama ini yang bentuk A kuadrat kurang B kuadrat itu nanti kita kita jabarin aja nanti seperti ini. Ini kan kalau dijabarkan adalah A ditambah B dikali A minus B kan. Oke. Nah, berarti karena ini hasil kalinya 63, ambil aja kira-kira faktornya atau 63 itu perkalian dari berapa dengan berapa, karena ini kan A tambah B dikali A minus B. Nah, berarti boleh kita buat jadi 63 kali 1, ya kan? Nah, jadi 63-nya itu nanti itu yang si A tambah B-nya, yang A kurang B itu 1. Karena ini merupakan bilangan positif, udah pasti dong lebih besar jumlahnya dari selisihnya ya. Nah, makanya A tambah B yang kita buat jadi 63, ininya 1. Lalu kalau C kuadrat kurang D kuadrat, nah itu kita cari lagi kira-kira perkalian dari berapa yang 63 itu ya kan? Bisa aja 9 kali 7 ya, 9 kali 7. Nah, berarti yang ini yang C tambah D-nya kita buat ini 9. Ini C kurang D-nya 7. Nah, kalau E kuadrat kurang F kuadrat itu E tambah F dikali E kurang F. Berarti perkalian dari berapa lagi kira-kira, Dek? 21 kali 3 boleh kan? Nah, 21 kali 3. Nah, ini berarti 21. Ini 3 yang E kurang F-nya. Jadi tinggal kita jumlahkan aja 69 tambah 63 tambah 9, 72 kan? 72 ditambah 21 adalah 93. Nah, jadi kita ambil nanti yang plus, karena yang ditanya A tambah B, C tambah D, E tambah F. Itu nomor 16. Nah, kalau nomor 17, jika X sama dengan 2, maka solusi dari persamaan ini. Nah, X-nya kita coba masukkan. X-nya kita coba masukkan ke sini kan. Tapi sebelumnya boleh nggak kita kurang dulu? Boleh nggak kita kurang? Sambil serentak juga boleh ya. X-nya masukin sambil kalau bilang berpangkat dibagi, pangkatnya kan dikurangi. Nah, yang akar ini, akar A itu kan A pangkat setengah. Berarti dia itu jadi A pangkat 2 kurang 2B, 2 kurang 2B, dibagi, ya, kalau dibagi akar A kan jadi dikurang ya, dikurangi setengah, ya kan? Dikurangi setengah. Nah, ini nanti sama dengan 3. Sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah A pangkat 4B tambah 1. 4B tambah 1. Oke. Nah, ini jawabannya kan dalam bentuk A ya. Jawabannya dalam bentuk A. Jadi boleh nanti kita keluarkan aja yang namanya A pangkat minus 2B-nya ini nanti ya. Coba kita buat. Jadi A pangkat 2 kurang setengah itu kan 3/2 ya. 3/2 dikurangi 2B, min 2B kan. Jadi min 2B. Nah, itu sama aja nanti. Sama aja kalau ini kan jadi dibagi A pangkat 2B
dibagi A pangkat 2B dibagi, karena di sini kan dia minus kan, berarti sama aja. Ini kan tadi 2 kurang setengah udah kita kurang jadi 3/2. Ini A pangkat minus 2B-nya kan dibagi ya kan, dibagi sama A pangkat 2B. Itu nanti sama dengan 3. Lalu boleh kita kali silang dong ya kan. A pangkat 3/2 sama dengan 3 kali A pangkat 2B. Nah, yang A pangkat 4B tambah 1 ini, nah ini coba nanti seperti ini ya. Ini supaya jadi muncul nanti A pangkat 4B, ini pangkat 2 aja nanti kiri kanan ya. Pangkat 2 aja nanti kiri kanan. Kalau ini di pangkat 2, ini di pangkat 2, yang ini juga berarti pangkat 2, berarti pangkat 3/2 pangkat 2 kan jadi A pangkat 3 ya. Terus ini 3 pangkat 2, 9. Terus ini A pangkat 2B kali 2 jadi 4 pangkat B. Nah, berarti ini tadi bisa kita pisahkan. Yang A pangkat 4B tambah 1 itu kan sama aja A pangkat 4B dikali A pangkat 1 kan. Nah, yang A pangkat 4B ini kan boleh kita ambil adalah A pangkat 3 dibagi 9. Ya kan? Berarti masukkanlah ini. Jadi A pangkat 3 dikali A dibagi 9 kan. Jadi 1/9 A pangkat 4. Nah, ini nomor 17. Oke, jadi kita menghubungkan apa yang diketahui ke yang ditanyakan. Nomor 18, urutan yang benar dari bilangan di bawah ini adalah, nah kalau ini kan coba kita bandinginnya, nanti kan ini hanya ada 3 ya, ada 10 pangkat 8, terus ada 2 pangkat 24, jadi coba kita buat begini, 10 pangkat 8, 5 pangkat 12. Nah, kalau ini coba kita ubah aja nanti pangkatnya. Pangkatnya itu bisa kita samakan, cari nanti faktor yang terbesar dari 24, 8, dan 12. Nah, kira-kira berapa faktornya yang paling besar? Berarti 24 itu 8 dan 12 sama-sama bisa dibagi berapa, Dek? Sama-sama bisa dibagi 4 ya. Nah, jadi kita buatlah ini nanti pangkat 4 dalam kurung. Yang ini juga pangkat 4, yang ini juga nanti pangkat 4. Oke, jadi kita samain semua jadi berpangkat 4 ya. Nah, kalau 2 pangkat 24 berarti yang di dalam sini nanti jadinya harus 2 pangkat 6 dong. Karena 24 dibagi 4 itu kan 6, berarti 6-nya taruh di dalam kurung kan, tapi 2 pangkat 6. Kalau ini 8 bagi 4 kan 2. Nah, berarti ini jadi 10 pangkat 2 kan. Terus yang ini 5 pangkat 3. Nah, coba nanti yang di dalam ini kan tinggal kita lihat 2 pangkat 6 itu adalah 64, 100, 125. Nah, berarti kalau udah sama kan boleh kita coret nanti pangkatnya ini kan, pangkat yang samanya. Jadi mana yang paling besar? Yang paling besar adalah 5 pangkat 12, 5 pangkat 12 dulu, karena 125 basisnya, baru 10 pangkat 8, ini 10 pangkat 8, baru 2 pangkat 24. Jadi jawabannya itu ini. Oke, jadi usahakan, karena kalau soal seperti ini kita menyamakan pangkat atau menyamakan basis.
Ya. Berikutnya nomor 19. Sebuah tangga yang panjangnya 6,5 meter bersandar pada satu dinding tembok ya. Jadi ini misalnya ada tembok di sini, terus ini ada tangga. Tangganya ini panjangnya 6,5 meter. Terus ini ujung bawah tangganya ini terhadap temboknya ini 2,5 meter. Nah, seterusnya katanya ujung bawah tangga atau ujung atas tangga bergeser, ini 2,5 meter tadi ya, 2,5. Nah, ujung atasnya ini turun 0,8 meter ke sini, turun, ya kan? Lalu jarak dari ujung bawah tangga dari dasarnya kan, jadi nanti ujung atasnya di sini, ujung atasnya, terus kan ujung bawahnya jadi di sinilah bergeser kan. Nah, jadi ini yang ditanya adalah berapa panjang dari ujungnya bawah sini ke temboknya. Oke, ini katakan adalah X. Berapa ini X-nya? Nah, jadi pertama kita cari dulu yang berapa sebenarnya tinggi dari tangganya. Nah, ini kan berarti kita anggaplah dulu ini adalah T kan, tinggi tangganya. Nah, berarti kita cari T-nya menggunakan rumus Pitagoras ya kan. T sama dengan akar dari, ya, karena ini sisi siku-siku berarti sisi miringnya dikurangi 2,5 ini kan, berarti 6,5 kuadrat dikurangi 2,5 kuadrat. Nah, kalau menyelesaikan seperti ini, jangan kita buat metodenya dikuadratin, 6,5 kuadrat, 2,5 kuadrat, nanti bisa lebih rumit ya. Caranya gini aja, kalau ingat, kalau misalnya A kuadrat dikurangi B kuadrat itu tadi adalah A ditambah B dikali A minus B kan. Jadi kalau misalnya 6,5 kuadrat itu A kuadrat kurang B kuadrat ya, berarti A tambah B berarti 9 ya. 6,5 tambah 2,5 9. Kali 6,5 ini kan A kurang B kali 4 ya kan. 6,5 kurang 2,5 kan 4. Jadi kalau ini akar 36 kan udah 6 kan. Udah berarti tingginya 6. Nah, berarti kalau ini turun kita dia ini sampai di sini nanti yang jadi tangganya tingginya. Nah, ini berarti 6 dikurangi 0,8 berarti ini jadinya 5,2 aja kan? Karena berkurang 0,8. Nah, yang ditanya X-nya ini sama juga kita gunakan Pitagoras lagi. Nah, ini kan tetap 6,5 sisi miringnya. Karena tangganya tetap dong nggak berkurang ya atau nggak berubah ya. Ini akar dari 6,5 kuadrat dikurangi 5,2 kuadrat. Oke. Nah, ini gimana caranya supaya cepat juga ya? Ini nanti boleh kita buat seperti ini deh. 6,5 itu sama aja 65/10 kuadrat dikurangi 5,2 itu kan sama aja 52/10. Kita jadiin dulu pecahan biasa kan, terus dia kuadrat. Nah, kalau udah seperti ini nanti 65 boleh kita faktorkan dengan 52 itu kan sama aja itu adalah 13/10. 13 kali 5 itu nanti. Jadi 13 kali 5, 13 ini kan kuadrat. 13 kali 5. Oke, kalau mau
13 kuadrat, 13 kuadrat. Biar ini menghemat tulisan juga ya. Ini kan 16 ini 65 ini kan 13 kali 5. Kalau 52 ini 13 kali 4. Nah, ini kuadrat-kuadrat, berarti boleh nanti kita keluarkan aja jadi 13 per 10 kuadrat itu kan langsung aja di luar akar begini. Jadi yang tinggal di dalam adalah 5, ini kan 65, ini kan 13 kali 5, berarti 5 ditambah nanti sama 4, karena ini 13 kali 4, terus dikali dengan 5 kurang 4. Berarti ini 9 ya kan? Berarti 39 per 10 adalah 3,9. Karena akar 9 kan, kalau 5 kurang 4 kan 1. Akar 9 3, 13 kali 3, 39, 39 per 10, 3,9. Oke, nah tapi kalau soal ini mungkin boleh lewat nanti dulu, boleh langsung ditebak aja kalau misalnya dia terlalu makan waktu ya. Oke. Berikutnya diketahui kubus ABCDFGH panjang rusuknya 24, panjang rusuknya 24, di mana B terletak pada BF. Nah, BF-nya di sini nih, BF ini yang ini vertikal. BP-nya 1, berarti ini karena perbandingannya ini kan P-nya di tengah-tengah, P-nya di tengah-tengah, BP banding PF berarti P-nya di tengah. Nah, ini perbandingannya 1:2, langsung aja nanti ini total perbandingannya kan 3, berarti bagi 3 aja nanti seperti ini. Jadi ini BP-nya di sini nih ya, karena 1. Q pada CG, CG-nya di mana Q-nya di tengah-tengah juga kan, berarti 3:1 itu kan bagi 4 aja nih. Oke, berarti CQ itu 3 berarti di sini ya. Oke. Nah, yang ditanyakan jarak PQ, jarak dari sini sini. Nah, oke, jarak PQ-nya. Coba kita lihat caranya. Nah, yang pasti kalau menentukan kalau menentukan jarak itu kan harus kita arahkan ke Pitagoras kan. Berarti nanti kita ambil ke siku-sikunya kan, ke segitiga siku-siku. Nah, coba pertama sisinya ini kan tadi 24. Nah, berarti kalau dibagi 3 ini 8, 8, 8. Kalau dibagi 4 ini 6, ini 6, semua 6 kan? Oke. Sekarang kalau nyari PQ kan tarik aja dulu dari P-nya ini ke CG-nya ke sini kan. Nah, ke atasnya ini dong berarti kan, karena ini masih 6, berarti kalau 8 naik lagi ke atas. Nah, terus yang ini kan 24. Jadi kalau kita keluarkan seperti ini kan P, ini Q, ininya kan 24 nih. Nah, terus yang sisi yang di sininya ini kan 6, ditambah berapa ini sedikit lagi. Nah, kalau dari bawah ini kan ke sini itu 8. 8. Oke, berarti ini 4 dong ya kan? Karena ini 2 kan? Kalau 8 berarti dari sini ke sininya 6, dari sini ke C-nya kita buatlah R ini misalnya ya. Kita buatlah R ini. Jadi dari C ke R itu kan jadi 8 kan, berarti sisanya ini nanti 4 lagi. Berarti ini 6 tambah 4, berarti ini 10 kan? 10. Maka jaraknya ini adalah berapa itu? Oke, 24 berarti PQ sama dengan akar dari 24 kuadrat ditambah 10 kuadrat, ya kan? Nah, boleh nanti 24 itu kan 2 kali 12. 2 kali 12.
Kalau 10 itu kan 2 kali 5. Besar ya. Oh, itu aja sih 2 ya, yang samanya itu nanti 2 kan. 576, 676. 676 berarti kayaknya udah langsung 26 ini aja sih ini kan. Karena ini kan kalau masih ingat misalnya 26 kuadrat itu kan 576. 10 itu kan kuadrat 100, berarti akar 676 ini. 676 yang satuannya 6 kan paling 626 kan. Nah, 26 kuadrat. Kalau 25 kuadrat kan 625. Kalau 26 kuadrat berarti ke sini udah ini. Nah, boleh kayak gitu ngerjainnya kan? Langsung aja. Oke. Nomor 21. Jika segitiga ABO adalah segitiga sama sisi yang kelilingnya 12. Berarti kalau ini sama sisi, berarti karena dia sisinya 12, kelilingnya berarti ini 4 dong, karena bagi 3 kan, sisinya semua 4. Yang ditanyakan berapa M ditambah N di pangkat min 1. Berarti 1 per itu maksudnya ya. 1 per M tambah N. Nah, pertama boleh kita cari ini koordinat B-nya itu kan M, N. Berarti ini yang M-nya di sini tinggal dibagi 2 aja dong berarti kan. Berarti M-nya ini 2 kan. M-nya 2 itu. Karena ini kan kalau ditarik garis tinggi, ini membagi 2 sama ke sini. Panjangnya kan 4, berarti ini 2 juga kan. Nah, berarti sampai sini kan 2 ini. Berarti ini 2, ini M-nya. Terus, koma N. N-nya ini kan berarti panjangnya si Y-nya kan. Ordinatnya ini kan Y-nya. Berarti kita keluarkan aja nanti, kita cari aja nanti panjangnya ini kan tinggi segitiganya ini nih. Nah, berarti 4 kuadrat, taruhlah ini misalnya namanya ini tadi si N kan. Namanya dari si N ini. Ini si N. N sama dengan akar dari 4 kuadrat dikurangi 2 kuadrat. 16 kurang 4. 12. Akar 12. Berarti 2 akar 3 kan? Oke, akar 12 itu kan 4 kali 3 kan? Oke, nah masukkanlah. Tadi M-nya kan 2. Tadi M-nya 2, berarti 1 per, kalau M tambahin pangkat min 1 kan 1 per N tambah N kan? Nah, berarti ini 1 per 2, M-nya kan 2, tambah 2 akar 3. Nah, kalau nggak ada seperti ini jawabannya, kita rasionalin. Dirasionalinnya nanti dikali sama bentuk sekawannya. Sekawannya dia 2 min akar 2 min 2 akar 3, 2 min 2 akar 3. Oke, nah kalau dikaliin yang di bawah itu sama dengan, nah ini yang di atas kan 2 min 2 akar 3 per 4 kurang 2 kali 2, 4, akar 3 akar 3, 3 berarti 12, berarti 4 kurang 12. Minus 8. Ya kan? Minus 8. Nah, coba sama-sama dibagi 8. Ini min seperempat. Ini habis nanti ya, coba langsung aja ya. Sama-sama bagi 4. Ini ke sini 4. Ini juga, ya kan? Nah, 1, ini 1. Nah, oke, berarti boleh dong kita buat karena ini min, jadi seperempat, akar 3-nya yang kita taruh di depan, di sini kurang 1. Ya. Nah, ini kan min seperempat, ini jadi min akar 3 dibagi min 4 kan jadi plus ya.
Jadi seperempatnya taruh depan, jadi seperempat akar 3 min 1. Oke. Atau kalau bingung, kali min atas bawah. Kali min atas bawah, ini jadi min plus plus. Oke. Kita lanjutkan nomor 22. Nomor 22 ini diberikan persamaan 2x tambah p sama dengan ini 7y min 3, ini 2y tambah q sama dengan 7x tambah 1. Jika q bernilai 5 lebih kecil dari p, q 5 lebih kecil dari p itu artinya apa? Si q itu harus ditambah 5 ya, supaya sama dengan p. Itu artinya q bernilai 5 lebih kecil dari p. Berarti si q harus ditambah 5 supaya sama dengan p. Gitu kan? Nah, jadi di sini kita harus jeli sebenarnya ya, harus jeli melihat tidak semuanya harus kita eliminasi ya. Ini sebenarnya kan ada X, ada Y, ada dua persamaan. Nah, ini boleh nanti coba kita kurang, langsung aja coba dikurang. Berarti ini 2X kurang 2Y. Boleh kita buat 2 kali X kurang Y kan. Terus kalau P dikurang Q, nah itu dari sini sebenarnya sama aja, itu adalah sama dengan 5 kan. Karena kalau ini pindah lurus ke sana, ini Q-nya pindah lurus ke sini, itu kan sama aja jadi P kurang Q, berarti 5 sama dengan P kurang Q. Nah, berarti kalau ini P kurang Q-nya berarti jadi 5 kan. Berarti tambah 5 sama dengan 7X kurang 7Y, berarti 7Y kurang X. Nah, baru min 3 kurang 1 berarti min 4. Oke. Nah, ini yang Y, yang 7Y, ini kan kalau dikali ke dalam kurung 7Y dikurang 7X, ya kan? Kalau kita pindah ruas nanti 7Y ini kan jadi min 7Y. Nah, di sini ada di sini kan ada 2X sama min 2Y kan. Nah, paham ya? Ini 7Y, ini min 7X. Nah, kalau ini pindah kan min 7Y ke sini. Berarti kan jadi min, jadi gini nanti 9. Karena ini kan 7 kali min X ini pindah jadi plus 7X, berarti ke sebelah kiri. Berarti di sini ada 2X, berarti jadi 9X kan. Nah, 9X kurang Y jadinya seperti ini. Lalu yang 5 pindahkan aja jadi min 9. Karena kan di sini ada minus 4, 5-nya pindah. Berarti X minus Y-nya sama dengan min 9 dibagi 9 min 1. Nah, dari sini bisa kita cari hubungannya X-nya ini sama dengan min Y-nya pindah jadi plus Y kurang 1. Nah, kalau Y kurang 1, berarti coba kalimatnya ini gimana? Yang pas. X sama dengan Y kurang 1. Berarti X bernilai 1 lebih kecil daripada Y. X bernilai 1. X bernilai 1 lebih kecil daripada Y. Berarti X harus biar sama dengan Y, berarti Y-nya harus dikurangi 1. Atau sama saja tadi, yang ini kan kalau ini Q bernilai 5 lebih kecil dari P, itu kan Q tambah 5. Kalau yang ini X bernilai 1 lebih kecil, berarti si X ditambah 1 sama dengan Y. Kan min satunya kalau pindah jadi plus kan, berarti
Ini jawabannya. Oke, nomor 23 ya. Kalau ini lumayan gampang. Tinggal dipilih aja nanti berapa P-nya yang mungkin. 6P habis dibagi 7. Maka bilangan P adalah bilangan bulat. Nah, di bawah ini yang juga habis dibagi 7 adalah berapa? Nah, 6P itu boleh kita ambil kalau P-nya itu 1 kan jadi 2. 2 bagi 7 nggak bisa. P-nya 2, 12 bagi kurang 4, 8. Nggak bisa. P-nya 3, 18 kurang 4, 14. Berarti habis dibagi 7. Berarti P-nya itu ambil 3 kan? Nah, kalau P-nya ambil 3, nah di bawah ini yang juga habis dibagi 7 adalah, masukinlah misalnya P-nya ini 3. Berarti 18 tambah 17, 35. 35 habis dong bagi 7 ya. Benar. Terus 7P, 21 kurangi 14. 7 ya, berarti ini bisa. 12 kali 3, 36 kurang 1, 35. Berarti bisa juga 13 kali 3, 39 tambah 10, 49. Berarti bisa ini dibagi 7. Berarti semua pilihannya benar. Oke, ini nomor 24. Diketahui P adalah 1 tambah 3X per X min 2 mutlak. Ya. Mutlak itu boleh nanti kalau kita buka dari mutlaknya, mutlak itu kan boleh kita buka dia ambil yang positif X, ambil yang negatifnya. Gitu juga nanti dengan yang Y-nya. Berarti kalau misalnya kita ambil misalnya dia sama-sama positif dulu X-nya dan mutlak X dan mutlak Y-nya, jadinya P di 1 tambah X per X berarti 3, Y per Y berarti ini 2. Ada 2? Ada nih. Terus bisa juga yang satu positif, yang satunya kita ambil negatifnya. Nah, coba ya pasangannya tadi, kalau ini positif-positif, kalau ini misalnya positif, ini negatif, berarti P-nya 1 tambah 3. Nah, kalau Y-nya kita ambil di sini yang negatif, berarti jadi tambah 2 ya. Berarti 6. Oh, enggak ada jawabannya 6. Terus, kalau ini negatif, ini positif. Berarti P-nya berapa? 1 minus 3 minus 2. Berarti minus 4. Oh, minus 4 ada ya. Terus kalau sama-sama negatif dia. Sama-sama negatif. 1 minus 3 plus 2. Berarti 0. Nah, berarti ini jawabannya 1, 2, 3. Oke, mungkin itu aja sih mungkin yang agak gampang ya. Begini, jadi ini bagi adik-adik yang benar-benar agak rendah nilainya ya. Nah ini sebenarnya gampang juga, cuman karena agak panjang ya. Ini tentang transformasi agak panjang. Nah mungkin ini sedikit ya, ini gampangnya ini. Nomor 27 ini. Dalam suatu perjalanan kecepatan rata-rata sebuah mobil jika cuacanya cerah 60 km per jam. Tapi kalau cuaca buruk 30. Perjalanannya 280 km, 2/7 dalam cuaca buruk, 2/7 bagian.
Berarti kalau 2/7 bagian ini kan 2/7 dari 280 itu 80 kilometer ya. 280 bagi 7 kan 40 kali 2, 80. Ini kalau cuaca buruk, kalau dia cuacanya cerah, berarti 200 kilometer kan sisanya. Nah, jadi kalau yang ditanya waktu yang dibutuhkan, berarti ini T-nya itu nanti jadi kayak waktu dia T1 dalam cerah waktu cuaca cerah ditambah T2. Nah, T yang ditanyakan T-nya ini ya, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanannya. Berarti T sama dengan, nah yang 8T1 itu kan dicari dengan 80 kilometer dibagi 30 ya, karena dia di sana yang cuaca buruk. Terus ini 200 per 60. Udah, ini kalau mau di coret-coret dulu boleh. 20/6 ini kan 10/3 ya. Berarti 18/3 kan. Berarti waktunya 6 jam. Berarti kalau ini sama dong kan. Kalau ini 6 berarti sama nanti P dengan Q-nya. Oke. Mana lagi kira-kira yang agak gampang? Nah, ini nih gampang ya. Ini nomor 30 ini. Nomor 30-nya gampang. Coba kalau dibuat dia seperti ini, yang berapakah nilai C? C-nya kan di sini nih. Nah, kalau garis sejajar seperti ini, nah berarti ini sudut ini kan sama nanti dengan ini kan? Namanya sudut sehadap. Nah, kalau ini kan berarti A tambah B itu kan sama dengan C. A tambah B sama dengan C. Terus kalau misalnya dikasih bantuan A kurang B sama dengan 20, ya tidak cukup dong. Karena ini kalaupun dieliminasi, A kurang B, A kurang B, 20 misalnya, kan nggak bisa kita cari C-nya. Ini kan kalau dieliminasi misalnya, dikurang misalnya, ini kan A-nya habis, ini kan masih ada 2B sama dengan C min 20, jadi C-nya masih dalam bentuk B, nggak bisa. Kalau nomor 1 nggak bisa. Terus ini tidak cukup ya. Terus kalau nomor 2 A tambah B tambah C adalah 100. Ini kan di sini tadi dari soal kan ini A tambah B adalah sama dengan C. Berarti kalau ini jadi C, berarti jadi C tambah C dong kan? Berarti 2C sama dengan 100. Berarti C-nya bisa cari ya. Berarti ini bisa. Oke. Itu aja mungkin yang gampang ya. Ini buat adik-adik yang saya lihat cukup rendah ya nilai TO-nya. Jadi setidaknya harus bisa di atas 5 lah ya. Oke, itu aja pembahasan kita. Kalau ada nanti yang mau ditanyakan dari yang belum dibahas, boleh juga di japri ya. Atau boleh nanti saya buat pembahasannya lagi tersendiri ya. Jadi gitu aja dulu. Terima kasih.